Halo, saya David Alexander, Teknik Komputer 2004, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang TP Modul 9. Jadi saya akan jelaskan tentang routing kayak static dan dynamic routing. Berbeda RIP version 1 dan RIP version 2, dan juga metric dan administrative distance, perbedaan static route, next hop dan exit interface, dan timer pada RIP, dan auto summarization, dan passive interface. Setelah itu saya akan mendemokan di Cisco Packet Tracer. Oke, yang pertama routing. Jadi routing itu proses untuk memilih jalur agar paket IP mencapai jaringan tujuan. Jadi router membaca alamat IP tujuan lalu mencocokkannya ke routing table menggunakan prinsip longest prefix match. Entry rute ini bisa berasal dari jaringan yang tersambung langsung, static route atau protokol dynamic routing seperti RIP. Jadi routing diperlukan ketika ada lebih dari satu subnet. Misalnya antar LAN, antar VLAN melalui layer 3 atau saat jaringan internal butuh akses internet itu. Terus yang kedua static routing versus dynamic routing. Jadi static routing dikonfigurasi secara manual. Terus dia mempunyai kelebihan deterministik, nggak ada overhead update, dan cocok untuk topologi kecil atau jalur yang harus terkontrol. Kekurangannya itu dia tidak adaptif saat linknya gagal. Lalu dynamic routing seperti RIP itu mempelajari rute otomatis, lebih scalable, serta beradaptasi ketika ada gangguan. Biayanya adalah adanya traffic control dan kebutuhan desain yang rapi. Secara praktis, static itu cocok untuk jaringan kecil atau rute khusus. Dynamic itu cocoknya untuk jaringan yang berkembang untuk membutuhkan konvergensi otomatis. Lalu yang ketiga ada RIP version 1 dan RIP version 2. Jadi RIP version 1 itu classful, dia tidak mengirim subnet mask sehingga tidak mendukung VLSM dan CIDR. Update-nya broadcast. RIP version 2 bersifat classless, ia mengirim subnet mask mendukung VLSM dan CIDR, memakai multicast 224.0.0.9 serta mendukung autentikasi next hop dan manual summarization. Keduanya menggunakan hop count dengan maksimum 15 hop. Lalu selanjutnya ada perannya metric dan administrative distance dalam pemilihan jalur. Jadi metric itu pembandingan di dalam satu protokol, misalnya RIP memakai hop count. Jadi administrative distance adalah tingkat kepercayaan terhadap sumber rute ketika ada beberapa sumber rute menuju prefix yang sama. Jadi router akan memilih rute yang dengan metrik terbaik di protokol yang sama. Tetapi jika ada rute dari protokol berbeda, maka AD yang lebih kecil yang menang. Contohnya untuk prefix yang sama, OSPF dengan AD 110 akan memilih RIP dengan AD 120. Selanjutnya ada perbedaan metode static route, yaitu next hop address dan forwarding atau exit interface. Jadi static route dengan next hop address menunjuk IP tetangga. Routernya melakukan recursive lookup dan ARP ke IP next hop. Jadi ini biasanya tepat pada media multi akses seperti Ethernet. Lalu static route dengan exit interface menunjuk antar muka keluaran. Jadi ini aman pada link point to point. Biar menghindari ambiguity, fully specified static route menyebut keduanya, yaitu network mask, next hop, dan exit interface. Lalu selanjutnya ada RIP timers. Jadi RIP itu memiliki 4 timer. Update timer default 30 detik untuk mengirim update periodik. Invalid timer default 108 detik saat router dianggap tidak valid jika tidak ada update.
Hold down timer default 180 detik untuk menahan rute agar tidak cepat berubah selama masa pemulihan. Lalu ada flash timer yang defaultnya 240 detik sebelum rute dihapus dari tabel. Penyesuaian ini dilakukan hati-hati. Misalnya pada link berlatensi tinggi, invalid dan flash dapat dinaikkan. Oke. Selanjutnya ada auto summarization. Jadi auto summarization merangkum subnet menjadi major network ketika melintasi batas classful. Jadi ini menghemat tabel rute pada topologi yang kontigu. Namun pada jaringan discontinuous, auto summary dapat menyebabkan black hole karena ringkasan besar tidak mewakili subnet spesifik. Pada RIP version 2, fitur ini biasanya dimatikan dengan no auto summary. Lalu gunakan manual summarization yang tepat di interface yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi perintah passive interface dan dalam RIP dan contoh penggunaannya. Jadi perintah passive interface menghentikan pengiriman update RIP pada interface tertentu. Ini penting untuk segmen pengguna agar tidak menerima update routing demi keamanan. Praktik yang umum adalah passive interface default untuk menonaktifkan semua. Lalu aktifkan hanya pada link transit yang memang memiliki tenaga routing. Oke, selanjutnya saya akan demokan di paket tracer. Oke, jadi di sini topologinya ada router 1 dan router 2 dan kedua PC dihubungkan ke masing-masing router. Oke, jadi pertama kita akan config ke router 1. Mulai dari hostname dulu. Lalu untuk router ini di interface gen00 kita akan berikan IP address 10.0.12.1. Terus subnet masknya 255.255.255.252. Oke, lalu no shut. Lalu untuk interface G01 kita berikan IP address yang berbeda 192.168.1.1.255.255.255.0 yang shut. Lalu untuk router 2 kita beri hostname dulu. Lalu kita berikan IP address di interface G00 dengan IP address 10.0.12.2 subnet mask 255.252. Lalu no shut. Di G01 kita berikan IP address 92.168.255.255.255.255. Lalu saya akan aktifkan RIP version 2 di router 1. Jadi kita router RIP, terus kita set versionnya version 2, lalu no auto summary check. Buat nonaktifkan auto summary. Lalu networknya kita masukin 10. Dan juga network 192.168.1. Lalu kita passive interface
Keno 1. Jadi ini saya matikan auto summary agar prefixnya terbaca spesifik, dan interface CLAN dibuat pasif supaya update tidak kekirim ke PC. Lalu untuk di router 2, kita router RIP juga version 2, auto summary network 10.10.0.0 192.168.2.0. Oke, 01 di passive interface. Oke, jadi di R1 seharusnya muncul IP route menuju 192.168.2.11 dan dari PC2 ke 192.168.1.11. Oke, dan cek satu lagi, show IP protocols. Sini sudah version 2 dan routing networknya sudah terpasang. Oke, jadi sini kita masukin dulu PC1 IP-nya. Dan gateway-nya. Untuk PC0. Terbalik ya. Dan kita menggunakan dulu. Jadi sini kita tes ping dan successful. Oke. Jadi itu saja untuk penjelasan TP Modo 9. Terima kasih.